Saudara dan saudari yang terkasih, pada hari ini Rabu tanggal 23 Mei jam 10 sampai sekitar jam 12, Paroki Santo Yusuf Ambarawa menyelenggarakan kegiatan rekoleksi bagi orang tua calon komuni pertama. Rekoleksi ini dimaksudkan supaya para orang tua tetap terlibat mendampingi perkembangan iman anak ke depannya. Dengan kata lain, sesudah anak menerima tubuh Kristus pada hari raya tubuh dan darah Kristus nanti, orang tua tetap memiliki tanggung jawab untuk mendampingi dan mendidik iman anak. Pesan bagi para orang tua yang anaknya mau menerima komuni pertama, ini hal yang penting dalam perkembangan iman, supaya anak-anak juga masuk dalam perkembangan imannya dalam gereja. Tentu dukungan yang pertama yang paling penting, sebab dukungan itu mendorong anak untuk berani. Jika anak tidak mendapat dukungan dari orang tua, maka anak juga tidak akan berkembang di dalam gereja. Yang kedua, pesan yang kedua adalah anak-anak kita adalah masa depan gereja. Maka anak-anak kita harus didorong terus-menerus untuk ambil bagian di dalam perkembangan gereja. Bahkan mungkin anak-anak kita harus terlibat di dalam panggilan. Terima kasih. Pada siang hari ini kami orang tua dari anak kami yang akan menerima komuni pertama pada tanggal 6 Juni 2021 tepat di Aula SMPPL dengan pembimbing rohani Bruder Hari, mendapatkan cukup banyak manfaat dan merasa kami disegarkan, diingatkan lagi sebagai tanggung jawab di keluarga untuk mendidik anak. Ternyata memang kadang kami tidak menyadari bahwa anak sekarang itu ternyata memang sudah berbeda generasi dengan kita dahulu waktu saya dan istri masih kecil, dengan dulu komuni eranya perkembangan iman kami di masa kecil kami dengan anak kami. Nah, ini dengan Bruder tadi memaparkan berbagai generasi yang terjadi dengan saat ini, generasi Alpha ya. Dia kelahiran tahun 2010 dengan sekarang. Kami menjadi merasa dicerahkan, dapat pencerahan, sehingga
pola mendidik dalam terutama iman ya, iman kepada anak yang ternyata anak cepat sekali berubah dengan ketergantungan mereka pada dunia digital. Nah, kita ini diberi penyegaran oleh Bruder Hari, bagaimana sih cara menyikapi hal tersebut di era transformasi digital ini. Oke, kesannya sangat inspiratif ya. Jadi kita sebagai orang tua disegarkan kembali bagaimana cara bersikap terhadap perkembangan teknologi yang sudah semakin maju, dan bagaimana orang tua bisa membimbing anak-anak dalam menyikapi perkembangan teknologi itu. Kemudian bagaimana peran keluarga, orang tua memberikan teladan. Jadi tidak hanya nasihat, perkataan, tapi juga perbuatan. Itu, terima kasih. Bapak Ibu, kami orang tua dari calon penerima komuni pertama Elizabeth Gracia Mustikaningrum Kurniawan Bramasto dari wilayah Samaria. Baik, terima kasih, puji syukur kami bisa mengikuti lengkap ya, suami istri, untuk mengikuti rekoleksi untuk calon penerima komuni pertama. Hari ini sangat berkesan sekali untuk kami berdua. Tentang apa yang bisa kami peroleh adalah tentang globalisasi atau era digital. Tidak mudah juga untuk melakukan atau bisa sejalan ya, dengan era globalisasi yang sedianya adalah kami ini adalah zaman jadul, menerima informasi adalah satu arah, dan sekarang bisa dari bermacam arah. Di sini kami mendapati bahwa kami sebagai orang tua tidak perlu takut, tidak perlu khawatir dengan gadget. Jadi anak-anak itu memang sekarang harus dimaklumi mereka perlu menggunakan gadget. Tetapi seiring demikian, sebagai orang tua kita juga bisa membimbing anak-anak kita sedianya seperti itu tadi yang diharapkan, sehingga pertumbuhan iman dan pertumbuhan pengetahuan bisa sejalan. Hal ini sangat diharapkan terutama pada usia-usia saat ini ya. Untuk penerimaan komuni pertama itu adalah sekitar umur 10 sampai 12 tahun. Itu adalah masa-masa di mana anak-anak itu mulai eksplor lebih dalam, apalagi dengan informasi yang tidak terbendung seperti ini, maka mereka sangat perlu untuk dibimbing atau didampingi bahwa tidak semuanya itu adalah positif dan bisa mengambil hikmahnya untuk kehidupan mereka atau kepentingan mereka selanjutnya. Untuk kesan pesan yang dapat kami alami pada rekoleksi kali ini, yaitu kami mengajak para orang tua untuk memanfaatkan gadget ini sebaik mungkin kaitannya dengan pembinaan iman orang tua kepada anak. Jadi kita diharapkan untuk memaksimalkan fungsi dari gadget ini untuk membimbing iman-iman anak-anak kita sebagai masa depan gereja. Jadi untuk orang tua jangan menyerah, terus bertekun di dalam mendampingi dan menuntun anak-anak kita. Tuhan memberkati. Terima kasih, berkah dalam. Terima kasih untuk rekoleksi pada siang hari ini. Apa yang dapat kita peroleh yaitu tentang kisah hidup seorang Carlo Acutis yang diangkat menjadi beato di usia muda, di usia 15 tahun, walaupun didiagnosa menderita penyakit leukemia, namun ia tetap semangat memperjuangkan hidupnya, mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Seorang programmer yang di usia muda yang rata-rata anak-anak dengan gadgetnya bermain, namun ia bisa memanfaatkan untuk kegiatan yang positif, mempersembahkan untuk Tuhan. Mungkin ini menjadi pelajaran yang baik bagi anak-anak kita, bagi calon penerima komuni pertama, bisa meniru teladan dari Carlo Acutis. Mungkin itu yang dapat kami terima dan bisa kami sampaikan kepada calon penerima komuni pertama bagi anak-anak kami.
Mungkin itu yang kami dapat dan yang bisa kami sampaikan kepada calon penerima komunitas pertama. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan kegiatan di Paroki Santo Yusuf Ambarawa, yaitu rekoleksi orang tua yang anak-anaknya akan menerima komuni yang pertama. Dalam rekoleksi tadi saya menyampaikan bahan tentang hidup seorang Beato bernama Carlo Acutis. Beato ini datang dari generasi milenial yang sangat suka dan juga memiliki pengetahuan-pengetahuan seperti generasi yang saat ini tentang komputer, tentang games, tentang internet, dan lain sebagainya. Tetapi yang paling penting dalam hidup Beato Carlo Acutis ini adalah cintanya yang begitu besar pada Yesus Kristus yang dia alami di dalam Ekaristi. Maka dia menyempatkan untuk setiap hari misa harian dan juga adorasi sakramen Maha Kudus serta berdoa rosario. Dan dia ingin mengenalkan sosok pentingnya Yesus Kristus di dalam hidup kita dengan keahliannya, yaitu membuat website yang isinya adalah mujizat-mujizat Ekaristi supaya semakin banyak orang mengenal Yesus dan mencintai Yesus di dalam Ekaristi. Nah, saudara-saudara sekalian, pada tahun ini juga Serikat Yesus merayakan 500 tahun pertobatan Santo Ignatius dari Loyola. Dan pada saat awal pertobatannya itu, Santo Ignatius dari Loyola itu digerakkan menjadi seorang manusia pesiarah. Salah satu tujuan siarahnya adalah ke Yerusalem, karena disitulah dulu Yesus hidup, berkarya, wafat, dan naik ke surga. Maka dia sungguh merindukan untuk bisa tinggal di Yerusalem karena ingin dekat dengan Yesus itu. Maka spiritualitas Ignatian itu pusatnya adalah Yesus Kristus. Dalam latihan rohaninya, Santo Ignatius Loyola itu membuat sebuah doa di akhir seluruh latihan untuk para retretan. Dia menyampaikan sebuah pertanyaan di dalam latihan rohani itu, apa yang sudah aku perbuat terhadap Yesus Kristus, apa yang sedang aku buat terhadap Yesus Kristus, dan apa yang aku lakukan terhadap Yesus Kristus yang ada di kayu salib. Maka menjadi jelas, saudara-saudara sekalian, ya, rekoleksi yang mengangkat hidup Beato Carlo Acutis yang sangat mencintai Yesus Kristus itu sejalan dengan semangat spiritualitas Ignatian, yaitu yang berpusat pada Yesus Kristus. Dan semoga dengan ini iman umat semakin disegarkan dengan berpusat di dalam Ekaristi, karena di sanalah Yesus hadir di dalam Ekaristi. Terima kasih, Tuhan memberkati.